Taslih TV. Lima kunci-kunci gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat terakhir dari surah Luqman di dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 kunci-kunci gaib. Artinya ada 5 hal gaib yang paling utama, paling pokok, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga ini sah pengkabarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejumlah sahabat beliau, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan juga ada beberapa lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki atau mengetahui 5 hal yang merupakan hal-hal gaib yang paling besar, yang paling utama. Allah berfirman, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini yang pertama, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah pengetahuan secara pasti, secara detail kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang dari hambanya yang Allah beritahukan. Tidak terkecuali juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Ada tanda-tanda yang oleh para ulama diklasifikasikan ke dalam tanda-tanda kecil atau al-alamatus sughra, dan ada tanda-tanda besar, al-alamatul kubra. Tapi kalau secara pasti kapan kiamat terjadi, beliau tidak mengetahui. Kita mengetahui sebuah hadis yang masyhur dengan sebutan hadis Jibril. Hadis di mana malaikat Jibril datang dalam sosok seorang laki-laki, kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis. Duduk langsung berhadap-hadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan beberapa hal, kemudian mengamini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga para sahabat waktu itu takjub. Ada seorang yang bertanya tetapi ketika dijawab maka dia mengamini jawabannya. Dia mengatakan sadaqta. Ya, kamu betul, begitu jawabannya. Nah, dia bertanya tentang sejumlah hal. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Semua dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu malaikat Jibril bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, dalam jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Kalau untuk hal ini, yang bertanya tidak lebih tahu daripada, atau yang ditanya tidak lebih mengetahui jawabannya dari yang bertanya. Artinya tidak ada di antara kita yang mengetahui. Masing-masing kita ya tidak tahu. Nah, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara persis kapan terjadinya hari kiamat. Dan tidak bisa juga dihitung, dipastikan nanti tahun sekian, berarti tinggal sekian tahun lagi. Nah, ini tidak bisa dipastikan. Ini termasuk hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilul ghais, dan Allah lah yang menurunkan hujan, dan kapan hujan akan turun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang mengetahui dengan pasti apa yang ada di dalam rahim perempuan yang tengah mengandung. Apa jenis kelamin janinnya, bagaimana kondisinya, kapan dia akan lahir, ini juga hanya Allah yang mengetahui secara pasti, secara detail. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari.
hadirin dan hadirat sekalian, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, mengagendakan kegiatan. Esok hari apa? Hari Selasa. Apa yang saya lakukan esok? Insya Allah saya mengerjakan rutinitas, berangkat ke kantor jam sekian, nanti di kantor ada agenda yang akan saya kerjakan sehari besok. Tapi apakah kita bisa memastikan, Pak, besok ada hari untuk kita? Belum tentu. Jangankan hari esok, 1 jam mendatang ini kita bisa memastikankah ada jam 7:30 nanti untuk kita? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kita tidak bisa memastikan, kita hanya bisa merencanakan. Yang memastikannya atau yang mewujudkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hari esok atau tidak ada, apa yang kita lakukan esok hari itu hanya bisa terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gaib bagi kita, misteri. Dan yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di belahan bumi mana dia meninggal dunia, Pak. Ya, kita lahir di tanah kelahiran kita. Kemudian besar, mungkin merantau ke kota besar, ke Jakarta. Kita mengira, oh sudah menetap di sini, mungkin nanti di sini juga kita akan meninggal dunia. Ternyata tidak. Ya. Mungkin saja Allah mentakdirkan lain untuk kita. Mungkin satu masa nanti kita berangkat tugas ke satu daerah, di sana kita meninggal dunia. Nggak pernah terbayang dalam hidup kita, kita akan mendatangi daerah tersebut dan akan meninggal dunia di sana. Ya, banyak jamaah haji dari negeri kita ini meninggal dunia di tanah suci. Nggak pernah sebelumnya terbayang oleh mereka akan meninggal di sana. Nah, inilah hal-hal gaib yang utama yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taslih TV